Setelahnya, Shin kembali di Akademi Azure Dragon. Terlihat Pak Tua Gong Sonsu, Wiji Cheon, dan Won Kang sudah memasuki pelataran sekolah. Sampai kapan kakek mau terkagum-kagum begitu? Tegur Won Kang ke Pak Tua Gong Sonsu. Oh, kakek, apa yang kakek katakan pada Kak Sadao tadi? Tanya Won Kang lagi ke Pak Tua Gong Sonsu. Aku menyuruhnya pergi untuk beristirahat dan bersenang-senang. Kau khawatir padanya ya? Jawab Pak Tua Gong Sonsu ke Won Kang sembari bertanya balik. Ah, tidak. Berhentilah mengatakan omong kosong, sahut Won Kang dengan nada yang keras karena kesal ke Pak Tua Gong Sonsu. Tak lama setelah mereka mengobrol, Won Kang pun pamitan sebentar untuk melapor kehadirannya ke murid-murid lain. Wiji Cheon dan Pak Tua Gong Sonsu pun mempersilahkan Won Kang pergi untuk membereskan urusannya. Cheon, kalau bukan murid di sini, kita tidak boleh masuk ke perpustakaan ya? Tanya Pak Tua Gong Sonsu ke Wiji Cheon. Mungkin. Bagaimana kalau kita lihat aula latihan saja, kek? Sahut Wiji Cheon ke Pak Tua Gong Sonsu sembari juga mengajak Pak Tua Gong Sonsu untuk melihat-lihat suasana Akademi Azure Dragon. Cheon, apakah Wiji Cheon? Ucap Jomak ke Wiji Cheon yang kebetulan juga dia dan kedua temannya juga berada di sana. Kau siapa? Sahut bingung Wiji Cheon ke Jomak. Sepertinya benar ya, ucap lagi Jomak ke Wiji Cheon. Namaku Jomak Saeng, murid yang menerima les privat dari guru Nam Gongsu. Mereka berdua sama sepertiku. Terang Jomak ke Wiji Cheon, memperkenalkan dirinya dan kedua temannya. Aku sudah dengar tentangmu dari guru baik Suryong. Ku dengar kau lumayan kuat. Beliau bilang kau akan jadi pendaftar terbaik tahun ini. Ucap lagi Jomak ke Wiji Cheon. Hah? Apa? Tidak, sahut Wiji Cheon yang terkejut karena ucapan dari Jomak kepadanya. Lihat bocah ini, lemah seperti domba. Terbaik atau apapun, dia terlihat seperti tipe yang ingin aku bully, pikir Jomak dalam benaknya karena melihat tingkah Wiji Cheon yang sangat polos. Sepertinya dia tidak tahu tentang taruhan itu ya, ucap Jomak ke teman-temannya. Mustahil dia bisa menang, makanya dia tidak diberitahu, sahut Nam Gong Seo menanggapi ucapan Jomak. Mendengar itu, Wiji Cheon agak sedikit bingung karenanya. Nam Gongsu, sang guru unggulan perguruan Azure Dragon bukan? Tanya Pak Tua Gong Sonsu. Hah? Tapi kakek siapa? Orang luar dilarang masuk ke sini, sahut Jomak ke Pak Tua Gong Sonsu. Tidak masalah, aku juga seorang pendaftar yang hendak mengikuti ujian masuk seperti kalian. Seperti dia, aku belajar ilmu bela diri di bawah bimbingan guru baik Suryong. Terang Pak Tua Gong Sonsu menanggapi ucapan si Jomak. Maaf, tapi berapa usia kakek? Tanya Jomak ke Pak Tua Gong Sonsu sembari tertawa kecil. Tahun ini 65, tapi masih berdarah muda, jawab Pak Tua Gong Sonsu dengan ekspresi yang sedikit bercanda ke Jomak dan yang lainnya. Mendengar jawaban Pak Tua Gong Sonsu, seketika Jomak kaget sembari menahan tawanya. Ah, maaf, saya tidak bermaksud untuk menertawakan Anda, sahut Jomak sembari juga masih tertawa kecil ke Pak Tua Gong Sonsu. Tak apa, bukankah kita berada pada usia di mana daun jatuh saja bisa membuat kita tertawa? Ucap lagi Pak Tua Gong Sonsu menanggapi tingkah anak yang bernama Jomak itu. Dia pasti gagal, tapi masa kakek tua begini ikut ujian masuk sepertiku? Harus kutunjukkan padanya kalau ujian masuk ini bukanlah lelucon, pikir Jomak dalam benaknya, berniat memberikan pelajaran ke Pak Tua Gong Sonsu. Kalau begitu kakek, ini adalah takdir. Bagaimana kalau kita pemanasan dengan latih tanding? Ucap Jomak memberi sarannya ke Pak Tua Gong Sonsu. Kemudian Shin kembali berpindah ke Suryong dan Sang Sadao.
Jadi kau dipecat majikanmu dan sekarang keluyuran tidak jelas ya? Tanya Suryong ke Sang Sadao. Siapa bilang aku dipecat? Aku cuma istirahat. Istirahat? Sahut Sang Sadao ke Suryong. Oke, kalau tidak ada kerjaan bantu aku saja. Aku sibuk menyiapkan keperluan ujian, jadi banyak pekerjaan dan butuh bantuan. Ucap lagi Suryong memberikan pekerjaan ke Sang Sadao. Mendengar itu, Sang Sadao langsung kepikiran bahwa dengan membantu Suryong, ia juga pasti akan dapat memasuki perguruan Azure Dragon. Seketika itu juga, Sang Sadao langsung mengambil bawaan Suryong. Aku bantu, sini berikan padaku, ucap Sang Sadao. Tapi kenapa wajahmu begitu? Tanya Suryong karena melihat ekspresi Sang Sadao. Aku tak butuh yang namanya istirahat, sahut lagi Sang Sadao. Di saat itu, terlihat ada beberapa wanita yang melihat ke arah Sang Sadao dan juga Suryong. Lihat itu, lelaki itu ganteng banget, ucap wanita yang ada di sana sembari terkesima dengan ketampanan orang yang ia lihat. Ternyata orang-orang itu sedang memperhatikan Suryong. Mereka sedang memperhatikan orang ini. Yah, penampilannya memang bukan penampilan orang biasa sih. Kalau aku disuruh menilai, meski dia memang tampan, gumam Sang Sadao sembari terpaku memperhatikan wajah Suryong. Suryong pun heran melihat tatapan mata Sang Sadao ke dirinya. Kok ekspresimu makin memburuk? Tidak suka liburanmu? Ucap Suryong menanggapi ekspresi dari Sang Sadao. Badanku tidak perlu istirahat, sahut Sang Sadao lagi. Oh, kau itu cuma butuh nasihat rupanya, ucap lagi Suryong ke Sang Sadao. Nasihat? Sahut lagi Sang Sadao ke Suryong. Kau sungguh seperti bayangan kakek, terang Suryong ke Sadao. Memang itulah pekerjaanku, sahut lagi Sang Sadao. Kalau kakek menyuruhmu mati, kau mati? Tanya Suryong. Tentu saja, jawab Sang Sadao. Bagaimana kalau kakek menyuruhmu membunuhku? Tidak perlu dijawab pun sudah jelas kan? Sahut lagi Sang Sadao ke Suryong. Pertanyaan terakhir, apa yang akan kau lakukan kalau suatu hari kakek tiba-tiba meninggal? Tanya lagi Suryong ke Sadao. Mendengar pertanyaan itu dari Suryong, sejenak Sang Sadao pun terdiam. Aku belum pernah memikirkan itu sebelumnya, gumam Sang Sadao. Kau sungguh tidak tahu kenapa kakek menyuruhmu istirahat, ucap lagi Suryong memberikan pertanyaan ke Sadao. Kalau bukan peserta ujian, tidak boleh masuk, jawab Sang Sadao dengan agak ragu ke Suryong. Kau sungguh mengira kalau kaulah yang melindungi kakek, tapi menurutku sepertinya kau malah bergantung pada kakek. Sontak Sang Sadao pun kaget mendengar ucapan Suryong itu. Kakek menganggapmu seperti putrinya sendiri, dan kau menganggap kakek seperti ayahmu sendiri, bukan begitu? Ujar Suryong menilai situasi yang dirasakan oleh Sang Sadao. Coba pikir, kenapa kakek menyuruhmu istirahat? Lanjut ucap Suryong ke Sadao. Mendengar ucapan Suryong itu, Sang Sadao hanya bisa diam. Setelahnya, sepanjang perjalanan, mereka berdua pun hanya diam 1000 bahasa. Apa aku melakukan hal yang tidak perlu? Rasanya canggung setengah mati, pikir Suryong dalam benaknya, menilai keadaan yang ia rasakan ke Sang Sadao. Apa kau tahu siapa tetua? Ucap Sang Sadao bertanya ke Suryong. Aku tidak bodoh, jadi kurang lebih tahu, jawab Suryong. Aku akan diam masalah tetua, tapi aku adalah anggota pasukan rahasia. Aku ditangkap oleh pasukan rahasia kerajaan dari sebuah panti asuhan ketika aku masih kecil. Dan setelah mempelajari ilmu bela diri, aku belajar cara menyusup, membunuh, dan teknik rahasia lainnya sebelum kemudian dikirim untuk menyelesaikan banyak misi. Tapi beberapa tahun kemudian, Kaisar menurunkan aku untuk menjadi pelayan tetua, ungkap Sang Sadao ke Suryong tentang latar belakang dirinya. Menurunkan?
Sahut Suryong. Aku menjadi milik tetua, jawab Sang Sadau. Jika tetua wafat, maka aku bebas. Tetua membakar semua jejak masa laluku dan memberiku identitas baru, lanjut ucap Sang Sadau ke Suryong. Kau memberitahu hal gila padaku dengan cara yang sangat tenang. Akan kudengarkan sisanya nanti. Pertama, ayo kita masuk dulu, sahut Suryong ke Sadau, karena mereka sudah sampai di Akademi Azure Dragon. Baiklah, tapi apa tidak masalah, sahut juga Sang Sadau ke Suryong. Apanya? Tanya Suryong. Setelah tetua berhasil lolos, kalau mereka mengejek usianya, ucap Sang Sadau ke Suryong. Mengejek, memang apa masalahnya? Aku pastikan sudah membuatnya cukup kuat untuk melawan hal semacam itu, jawab Suryong sembari tersenyum tipis ke Sadau. Scene kembali ke keadaan Pak Tua Gongsunsu, Wijicheon juga ketiga murid dari Nam Gongsu. Terlihat di sana Pak Tua Gongsunsu telah menerima tantangan sparring dari anak yang bernama Joma. Kala itu, dalam pertandingan sparring mereka, terlihat anak yang bernama Joma itu telah terkena telak serangan dari Pak Tua Gongsunsu. Oh, maaf, tak kusangka kau akan tak sanggup menahan serangan barusan, ucap Pak Tua Gongsunsu ke Joma yang masih menahan rasa sakit akibat serangannya, sembari berbaring di atas lantai. Mustahil, sial, ucap kesal Joma sembari berusaha berdiri. Dasar kakek bau tanah, akan kupatahkan seluruh tulang di tubuhmu, teriak Joma dengan kesalnya ke Pak Tua Gongsunsu. Melihat tingkah Joma, Pak Tua Gongsunsu hanya diam dengan tenang meresponnya. Dalam ketenangannya itu, ternyata Pak Tua Gongsunsu mengingat latihannya bersama Suryong. Keuntungan utama yang kakek miliki adalah kesabaran yang luar biasa. Bahkan dalam bahaya yang luar biasa, kakek tidak berkedip sekalipun, ucap Suryong kala itu ke Pak Tua Gongsunsu. Apa yang harus kulakukan? Reaksiku lambat, jadi aku hanya bisa membiarkan semua serangan mengenaiku, sahut Pak Tua Gongsunsu ke gurunya. Itu hanya karena aku lawan yang sangat kuat. Keuntungan selanjutnya adalah perang psikologis. Dibandingkan pendaftar lain, kakek sudah tua, telat belajar dan tidak tampak memiliki kelebihan apapun, lanjut ucap Suryong ke Pak Tua Gongsunsu. Sadau, apa bocah ini sedang mengejekku? Ucap Pak Tua Gongsunsu ke pengawalnya dengan ekspresi kesal ke Suryong. Mau saya potong lehernya tetua? Tanya Sang Sadau merespon tetuanya. Tapi karena itu, musuh kakek pasti akan meremehkan kakek. Ketika itu terjadi, cukup menyentil mereka sedikit, kakek pasti bisa mengatasinya. Kalau kakek bisa menyerang psikologis mereka dengan cara ini, pertarungan akan jadi lebih mudah, lanjut jelas Suryong ke Pak Tua Gongsunsu. Apakah itu yang bisa kau lakukan di faksi iblis? Tanya Pak Tua Gongsunsu ke Suryong. Merespon pertanyaan itu, Suryong seketika tertawa canggung. Aku cuma punya pikiran yang bebas kok, jawab Suryong sembari memalingkan wajahnya. Kembali lagi di pertarungannya Pak Tua Gongsunsu melawan Joma. Semakin lama pertarungan mereka menjadi lebih serius. Telingaku tidak tuli, jadi tidak perlu kau berteriak sekencang itu, ucap Pak Tua Gongsunsu ke Joma, sembari terlihat Joma terus menyerang dengan seluruh kemampuannya. Diam dan lawan aku, sahut Joma sembari terus menyerang Pak Tua Gongsunsu. Bukankah kau yang banyak omong? Balas Pak Tua Gongsunsu ke Joma, sembari dengan tenangnya menghindari semua serangan dari yang dilakukan Joma. Aku agak ragu, tapi perkataan guru sepertinya benar, ucap Pak Tua Gongsunsu membenarkan perkataan Suryong sebelumnya. Sial, apa sih yang kau gumamkan sendirian dari tadi? Ucap lagi Joma ke Pak Tua Gongsunsu sembari terus menyerang. Tetapi semua serangannya dengan mudah dapat dihindari oleh Pak Tua Gongsunsu. Seketika, dengan sangat cepat, Pak Tua Gongsunsu sudah berada di belakang Joma. Pasti ini yang orang-orang bilang sebagai pencerahan, ucap lagi Pak Tua Gongsunsu sembari bersiap dengan pedang kayunya menyerang Joma.
Aku bisa melihat semua seranganmu, lanjut ucap Pak Tua Gong Sonsu dengan memukul pelan punggung Joma dengan pedang kayunya. Menyadari akan hal itu, ekspresi Joma menjadi terkejut juga sangat kesal ke Pak Tua Gong Sonsu.